Ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang kalau dilihat sekilas, terlihat sepele. Duduk diam, memperhatikan batu yang lewat satu persatu di atas sabuk konveyor. Tapi siapa sangka, dari balik rutinitas itu, tersembunyi tanggung jawab besar. Mengenali batu biasa yang mungkin sebenarnya adalah giok bernilai tinggi. Inilah keseharian para penyortir batu giok di Cina. Pekerjaan yang jarang terdengar, namun memegang peran penting dalam industri bernilai miliaran yuan. Prosesnya dimulai dari tambang atau sungai, tempat batu-batu mentah berasal. Di banyak lokasi, proses ini sudah menggunakan mesin penyedot besar yang langsung menarik campuran pasir, kerikil, dan batu dari dasar sungai atau lereng gunung. Hasil sedotan ini kemudian dialirkan ke sistem konveyor, di mana mesin memisahkan material berdasarkan ukuran dan jenis. Pasir dan kerikil biasanya langsung digunakan untuk kebutuhan konstruksi, sementara batuan yang tersisa, yang berpotensi mengandung giok, ditujukan untuk proses penyortiran lanjutan. Di titik inilah penyortir manusia mengambil peran penting. Mereka duduk sejajar di sisi sabuk konveyor yang bergerak pelan. Batu-batu meluncur satu persatu, dan dalam hitungan detik, harus diputuskan, apakah batu tersebut layak diambil, atau dibiarkan lewat. Tanpa bantuan alat canggih, hanya mengandalkan ketajaman mata, pengalaman bertahun-tahun, dan naluri. Ruili, di Provinsi Yunnan, adalah pintu utama masuknya giok dari Myanmar. Batu-batu mentah dari tambang pakan dikirim ke kota ini, lalu ditumpuk di pasar dan tempat lelang, sebelum masuk ke pabrik-pabrik atau workshop kecil untuk disortir dan diolah. Sementara itu, Tengchong, juga di Yunnan, punya sejarah panjang sebagai jalur distribusi giok sejak masa dinasti Ming. Di kota ini, banyak bengkel rumahan yang masih melakukan penyortiran dan pemrosesan batu secara manual. Tengchong juga dikenal sebagai pusat kerajinan giok, dengan ribuan pengrajin yang mengukir batu menjadi perhiasan dan ornamen. Kemudian ada Hotan di Xinjiang, asal dari giok putih Hetian yang sangat dihargai dalam budaya Tiongkok. Batu-batu dari daerah ini dikumpulkan secara tradisional dari sungai dan pegunungan, lalu disortir oleh tangan-tangan berpengalaman dari komunitas lokal. Mayoritas batu yang lewat tampak biasa saja, kusam, abu-abu, kasar. Tapi sesekali, muncul satu batu yang berbeda. Warna hijau samar, semburat putih susu, atau tekstur khas yang dikenal sebagai giok imperial. Batu seperti inilah yang langsung diambil dan dimasukkan ke kotak kecil untuk dianalisis lebih lanjut. Meski terlihat monoton, pekerjaan ini menuntut konsentrasi tinggi dan ketelitian luar biasa. Beberapa penyortir senior bahkan bisa mengenali kualitas batu hanya dari suara saat batu jatuh ke wadah logam. Namun, meskipun keahlian mereka tinggi, penghasilan yang diterima relatif rendah. Sekitar 3.000 hingga 5.000 yuan per bulan, atau setara 6 hingga 11 juta rupiah. Bonus biasanya bersifat insidental, tergantung hasil dan kebijakan tempat kerja. Nilai sebenarnya dari giok baru bisa terlihat setelah batu dipotong dan dipoles. Banyak batu mentah tampak biasa saja dari luar, padahal menyimpan kualitas luar biasa di dalam. Karena itu, peran penyortir seringkali hanya dianggap bagian awal dari rantai produksi, bukan penentu akhir. Namun pekerjaan ini tetap dijalani,